في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. Salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah, atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurutubiyah. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil radhaib wa husnul khawatim, dan seterusnya. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan atau kebutuhan dapat terpenuhi, dan semua yang diinginkan dapat digapai, dan husnul khatimah dapat diraih. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Bisa bermakna demikian lafaz yang ada dalam salawat nariyah. Padahal Allah menegaskan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Tentu tidak ada selain Allah. Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Tentu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini adalah bid'ah dan bisa bermakna syirik kalau diyakini bahwa Muhammad SAW menghilangkan segala kesusahan dan mengabulkan segala kebutuhan hamba. Dan salawat nariyah itu sendiri isinya mengandung kemungkaran, Pak. Kok kemungkaran? Coba. Usolli sholatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqta bihil hawaiju, ya, wa tunalu bihil raghaibu. Jadi, aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan salam yang sempurna kepada Rasulullah, yang dengan Rasulullah, ya, dengan melalui Rasulullah akan hilanglah semua kesusahan. Dengan melalui Rasulullah akan terlepaslah semua ikatan. Dengan melalui Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan melalui Rasulullah akan tercapai semua keinginan. Wah, Masya Allah. Bayangkan, Pak. Ya. Di mana sisi kemungkarannya? Apa yang dimaksud dengan melalui Rasulullah? Kalau yang dimaksud tawasul melalui Rasulullah, tawasul dengan Rasulullah SAW, ya, kata Ibnu Taimiyah, itu termasuk syirik. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau yang dimaksud dengan melalui Rasulullah artinya sumpah dengan selain nama Allah, syirik. Kalau maksudnya, Rasulullah yang menghilangkan kesulitan, ini lagi syirik besar. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, salawat nariyah itu bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan para ulama juga, tapi itu belakangan hari munculnya, Pak. Ya, cukupkan dengan salawat yang Rasul ajarkan, Pak. Itu yang Bapak baca dalam tahiyat. Ya, cukup baca itu saja. Baik, sekarang bahasan ke-44, sholawat nariyah. Ya, sholawat nariyah. Wah, itu paling ngetrend di zaman ini. Sudah hafal apa belum? Kalau di Instagram itu ratingnya tinggi juga ya. Mau laki-laki, perempuan, semua jadi sholawat favorit. Baik, baca. Sholawat nariyah. Sholawat nariyah telah dikenal banyak orang. Mereka berkeyakinan bahwa siapa yang membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Nah, catat itu berapa? Nah.
angka ajaib kan. 4.444 kali. Jam 4 detik keempat gitu. Pas bahasan ke 44 memang si Mojemil Zainul cari kerjaan. Pas bahasan ke 44 lagi dia taruh itu. Gak masalah dia. Terus dengan harapan agar kesusahannya dihilangkan atau dipenuhi hajat kebutuhannya, maka akan terkabul harapannya itu. Nah, baca 4.444 kali. Ini nggak tahu bacanya ini berapa menit. Ya, ini nggak tahu ini masih bisa jaga sholat apa tidak. Ya, jangan-jangan dia sibuk baca ini sampai melupakan sholat. Nggak tahu nanti cara bacanya juga bagaimana ini. Apa ada tumakninah atau tidak, khusyuk atau tidak, atau super cepat, ngebut, ya kan? Sama sampai nanti ajaran berikutnya lagi baca sholawat. Oh, kamu pingin iPad ya? Ini lihat iPad saja, sholawatin aja tuh, biar kamu dapat itu. Itu sama itu, satu guru itu. Nggak singgung nggak apa-apa, biar paham. Ya, selawatin aja ini. Nah, kamu lihat ini kan, lihat kan? Selawatin aja nanti dapat ini juga. Maka ketika dia masuk di ini cuma selawatin aja itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Udah selawatin nih kan? Udah, tiba-tiba, Ustaz saya baca kayak gitu bener itu. Laptop tadi yang saya pengen itu datang. Dan biasanya bukan laptop murahan, dia langsung Mac gitu, MacBook pokoknya. Selawatin aja, luar biasa itu. Itu amalan apa itu? Bid'ah. Bid'ah. Sama. Dolala lagi. Ya wes dolala. Pinar meneh. Benar. Sandai nambah itu. Saya baca selawatnya. Ayo, itu adalah keyakinan batil. Itu adalah keyakinan batil yang tidak mempunyai dasar sama sekali. Nah, itu digarisbawahi. 4.444 keyakinan batil. Faedahnya juga tadi apa? Untuk terkabulnya harapan-harapan, juga keyakinan batil. Ada yang disebut selawat nariyah. Coba dikaji kembali itu selawat nariyah. Orang mengatakan barang siapa yang membaca selawat nariyah 4.444 kali, 4.440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah, dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di maknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada tawasul dengan zatun Nabi alaihi salatu wassalam, dan masalah bertawasul dengan zatun Nabi, dengan zat Rasul SAW. Yang sahih tidak boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Apa salawat nariyah itu? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tasliman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa yuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustassal ghamamu biwajhihil karim ala ali wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Ini salawat nariyah. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah, kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca selawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdal dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita selawat Ibrahimiyah, kemudian datang sebuah selawat, bisa dikatakan lebih baik daripada selawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu, ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah di dalam sholat nariyah ada unsur sifat-sifat kemusyrikan atau kesirikan? Tidak ada. Di dalam sholat nariyah tidak ada unsur kesirikan. Kalau ada yang mengatakan unsur kesirikan, kami nyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ngerti bahasa Arab. Selesai.
Tidak ada unsur kesyirikan di dalam salat nariyah. Tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij. Wa tuqda akan dikabulkan bihi dengan Nabi Muhammad al hawaiju, hajat-hajat. Mana syiriknya? Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan hajat, bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan permasalahan, tapi kita mohon kepada Allah semoga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang manjakan, yang mengajarkan bahasanya kita memohon kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad agar diselesaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, malah hadis Sayyidina Utsman ibn Hunayf, waktu itu Nabi Muhammad mengajari orang untuk berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmati. Ya Allah, aku menghadap kepadamu bi, dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau salawat nariyah ada yang mengatakan ada unsur syiriknya, dengan jelas bahwa dia tidak pernah belajar bahasa Arab barangkali ya, kecuali bahasa Arabnya bahasa Arab ngaco, karena itu jelas tidak ada syirikan. Kecuali ya Rasulullah, engkaulah yang telah menghidupkanku dan mematikanku, engkau yang ini lain. Tidak ada semacam itu, tidak ada syirik di dalam salawat nariyah. Salawat tafrijiyah ini kandungannya salawat kepada Nabi. Sementara dalam Al-Quran diperintahkan untuk kita bersalawat kepada Nabi SAW. Kedua, salawat tafrijiyah ini bertawassul kepada Nabi. Sementara kita di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis diperbolehkan untuk bertawassul. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Orang-orang Yahudi dahulu bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kemenangan ketika berperang dengan orang-orang kafir. Maka diberi kemenangan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Bila mana mereka berbuat jahat, zalim kepada mereka sendiri, datang kepada engkau wahai Rasulullah, meminta ampun kepada Allah, dimintakan ampun oleh Rasulullah, maka akan dapati Allah Maha Pengampun. Seorang Badui datang kepada kubur baginda Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar dalam Quran Allah berfirman, kalau orang berbuat zalim kepada diri sendiri lalu datang kepada engkau memohon ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh engkau, maka akan dapati Allah Maha Pengampun. Saya datang kepada engkau sebanyak berdosa, maka mintakan ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan saya. Imam Ibn Katsir cerita dalam kitab tafsirnya, bertawassul kepada Nabi SAW diampunkan dosa Badui itu. Faham tom? Ada yang kedua. Yang ketiga, di dalam salawat tafrijiyah ada doa. Kita di dalam Al-Quran pun juga diperintahkan untuk berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Minta engkau kepada aku, aku akan kabulkan permintaan kamu. Dalam doa salawat tafrijiyah ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang keempat, di dalam salawat tafrijiyah ada disampaikan salawat kepada keluarga dan juga kepada sahabat Nabi. Kita pun juga diperintahkan untuk hormat kepada keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di dalam salat tafrijiyah ada harapan semoga Allah mengangkat bala, dan kita pun juga diperintahkan juga berdoa kepada Allah supaya bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu syiriknya di mana? Faham dong? Tidak ada syirik pada salawat tafrijiyah. Saya jamaah ustaz di sosmed, sosial media dari Balikpapan. Jauh. Numpang tanya. Saya sering mengamalkan salawat nariyah setelah salat fardu. Namun saudara-saudara kita di medsos katakan bahwa salawat nariyah itu salawat neraka, mengagung-agungkan Rasulullah bukan Allah. Mohon penjelasannya. Salawat tafrijiyah, salawat nariyah, salawat badar, itu salawat yang disusun ulama. Boleh salawat yang disusun ulama dibaca? Boleh. Salawat Busiri, salawat Barzanji, boleh. Itu bersanad sampai ke penulisnya. Ada sanadnya. Salawat nariyah, salawat menjauhkan dari neraka, bukan salawat neraka. Orang salawat menjauhkan dari neraka. Dalilnya apa? Man shalla alaihi salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan, wa hutan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan, wa rufi'a lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat. Salawat terbagi dua, salawat ma'tsur yang diajarkan Nabi, itu yang ada dalam hadis sahih, salawat ghairu ma'tsur yang dibuat oleh para ulama. Adakah salawat tafrijiyah ini? Salawat tafrijiyah ini tidak ada dalam mana-mana riwayat. Cumanya kalau salawat ni, selawat tafrijiyah ke selawat apa saja pun, kalau kita selawat, selepas kita selawat tu kita nak berdoa dengan pahala selawat tu, itu dipanggil tawassul dengan amal saleh. Kita dah selawat, lepas selawat tu kita baca doa.
Doa yang kita baca selepas selawat tu dianggap sebagai tawassul dengan amal soleh. Sebenarnya selawat ni lafaz dia khusus. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lafaz selawat yang lain? Tak ada kan? Tu je lah, Allahumma salli ala Muhammad. Perkataan selawat tu Allahumma salli ala, kita buat fi'il amar, kita minta supaya, kita doa supaya Allah selawat atas Muhammad, ataupun sallallahu alaihi wasallam. Tu je lafaz selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu yang belakang-belakang tu semua rentetan daripada perkataan selawat yang saya sebut tadi lah. Kita minta supaya Allah Ta'ala selawat pada Nabi. Tapi yang doa belakang-belakang tu kadang-kadang dia ada apa? Selawat-selawat yang maknanya doa-doa yang kemudian tu, kan? Doa-doa yang kemudian tu, itu semua adalah tawassul dengan amal soleh, yang mana selawat itu adalah ibadah. Selawat itu doa, dia ibadah. Saya mau menanyakan mengenai selawat. Itu ada beberapa macam salawat, ada yang namanya katanya salawat nariyah, itu katanya bid'ah, bagaimana itu, dan salawat yang lain katanya banyak yang bid'ah. Kami mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semua lafaz salawat itu Allah cintai dan Rasulullah sukai. Tapi sekarang muncul orang-orang yang tidak mengenal ilmu Ahlus Sunnah dengan baik, tapi membawa nama-nama simbol-simbol tauhid, ya mungkin ini tentara-tentara Dajjal kali ini ya. Mereka kemudian membid'ahkan dan menganggap syirik orang bersalawat dengan lafaz nariyah, karena dia tidak faham isinya, dia kira itu syirik. Bahkan menganggap orang kalau salawat nariyah bisa bikin kesurupan gitu. Itu ya bagian dari fitnatul Dajjal juga ya, kekacauan yang disebabkan oleh para pembohong-pembohong ini yang berbaju-baju ustadz. Karena kadang-kadang ya mohon maaf, syaitan itu kan bisa meminjam tubuh kita dan bisa meminjam lisan kita. Kalau kita berbicara dengan kejahilan, kesombongan, ini bisa dipinjam oleh syaitan. Akhir berkalamlah dengan kalam yang tidak sahih, tidak benar. Jadi yang dia nggak tahu siapa yang menyusun lafaz salawat nariyah. Yang menyusun lafaz nariyah itu ulama ahli hadis, ahli sunnah, ahli tauhid, namanya Ibrahim At-Tazi. Maka dulu nama dari salawat nariyah itu adalah salawat taziyah. Lama-lama berubah jadi salawat nariyah. Ya. Jadi tidak benar bahwa salawat nariyah itu bid'ah atau syirik. Salawat nariyah justru berisi cara bermunajat dengan ilmu tauhid yang sahih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teliti, wajibkah orang itu dalam sholawat harus ada sholawat yang langsung dari Kanjeng Nabi? Apakah harus sholawat yang langsung dari Kanjeng Nabi? Sementara Al-Quran, kalau kita melihat dalam Al-Quran bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah. Sehingga para ulama karena perintahnya di sini umum, maka solawat itu tidak dibatasi harus solawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, karena solawat yang diajarkan Kanjeng Nabi hanya solawat Ibrahimiyah. Kita buktikan, ternyata para sahabat ada yang menggubah solawat. Salah satunya Ibnu Mas'ud, panjang ini teksnya, bisa dilihat dalam kitab-kitabnya para ulama. Ibnu Mas'ud itu mengarang solawat sendiri. Andekan solawat karangan itu tidak boleh, tentu Ibnu Mas'ud tidak mengarang. Nasirus Sunnah, Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Madhab mayoritas di Indonesia. Imam Syafi'i itu ngarang solawat sendiri, menggubah solawat sendiri, karena memang tidak ada larangan orang membuat solawat. Contoh solawatnya Nasirus Sunnah Imam Syafi'i. Beliau memberikan solawat yang masyhur kita baca, sallallahu ala sayyidina Muhammad adadama dzakarahul dzakirun wa adadama ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu tertera dalam berbagai kitab-kitab yang biasanya nyambungnya ke madhab Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menggubah solawat seperti itu, tidak ada ini orang yang menggugat solawatnya Imam Syafi'i kalau memang alasannya karena tidak ada jalur yang jelas, tidak dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara solawat nariyah yang digandrungi oleh orang-orang NU malah digugat. Nah ini kan aneh. Ya ini memang karena ingin kayak buat rame aja dengan kita yang Nahdlatul Ulama. Nah dua ya, yang ketiga, yang terakhir. Ini yang paling fatal menurut mereka. Apa? Yaitu menurut mereka karena di situ ada sholawat itu mengandung tawassul, mengandung doa tawassul lewat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah doa tawasul itu nggak boleh? Nah ini kan kemarin tak bahas panjang itu kan. Ada tawasul bidoa, ada doa bitawasul. Kebetulan di sini ini dia bertawasul dengan zatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha. Ya Allah selamatkan saya biha dengan lantaran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih panjang. Coba kita lihat dalam hadis-hadisnya ulama. Ternyata ada hadis sahih yang mana ada sahabat namanya Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ini melakukan sholawat ketika sakit mata itu, diajari sholawat oleh kanjeng Nabi, yaitu berupa sholawat tawasul, doa tawasul, bukan sholawat tawasul, doa tawasul. Ya sholawat itu kan juga doa. Kemudian sahabat Utsman bin Hunayf yang sakit mata itu doanya Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Ya Allah saya menghadap kepadamu, saya meminta kepadamu dengan lantaran bi nabiyyika, dengan nabimu. Apa kanjeng Nabi melarang? Malah kanjeng Nabi mengajarkan doa ini, doa tawasul ini. Lah ketika ada orang yang membaca sholawat kemudian sholatan tunjina biha, selamatkan saya ya Allah biha, dengan lantaran kanjeng Nabi, sama-sama tawasulnya. Kok yang satunya aman-aman saja, ketika sholawat nariyah digugat? Loh ya aneh toh ya. Kita ini makanya sering-sering baca bagaimana para ulama itu berdoa. Ketika para ulama berdoa tawasul, bahkan kalangannya sahabat berdoa tawasul, kanjeng Nabi rela, tidak ada masalah. Kenapa sekarang menjadi masalah? Sholawat nariyah, sholawatnya, kemudian ada tawasul kepada kanjeng Nabi, apa masalahnya? Kan tiga ini yang jadi masalah. Sayyidina selesai dibahas, karena katanya sholawat gubahan selesai dibahas ulama-ulama kita. Tawasul malah sahabat bertawasul di depan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan nanti ada yang mengatakan itu tawasul orang hidup dan orang mati. Lah ini kajiannya agak panjang, karena memang para ulama-ulama kita juga memperbolehkan sholawat tawasul orang yang sudah meninggal, apalagi pada para nabi yang mereka bal ahya'un 'inda rabbihim, mereka para nabi beliau-beliau tidak meninggal tapi ahya, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ragu lagi, tidak perlu ragu lagi. Amalkan sholawat nariyah ini dengan baik, amalkan, pecahkan malahan, lakukan dengan baik, karena inilah amaliyah ulama kita yang dalil-dalilnya tidak hanya kuat tapi sangat kuat. Makanya kuat orang-orang yang melakukan sholawat nariyah sambungannya kepada Rasulullah SAW. Ini sekilas tentang sholawat nariyah. Semoga kita besok berkumpul dengan Rasulullah. Amin. Allahumma. Yang terakhir, wa yustasqal ghamam biwajhihil karim. Hujan dapat diturunkan dengan berkah baginda, dengan berkah wajah baginda yang mulia. Ini sejak kapan? Sejak Nabi masih kecil. Rasulullah masih bersama Abdul Muttalib. Pernah suatu ketika di Mekah ini terjadi kering. Orang-orang datang kepada Abdul Muttalib, kakek baginda, doakan kepada Allah agar cepat turun hujan. Abdul Muttalib membawa baginda, dibawa ke Mekah, lalu naik Jabal Abi Qubais, hujan turun. Biwajhihil karim. Pada masa Abu Talib, orang-orang kekeringan, minta diturunkan hujan kepada Abu Talib. Abu Talib bawa Rasulullah, disandarkan ke Ka'bah, berdoa kepada Allah, lalu hujan turun. Berkat hujan ini Abu Talib berkata di dalam Sahih Bukhari, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili yaludhu bihil hullaku min ali hashimi fahum indahu fi nikmatin wa fawadili. Wajah yang putih, orang yang putih wajahnya menjadi sebab turunnya hujan. Ini wab yadu yustasqal ghamam biwajhihi thimalul yatama, dia penolong para yatim dan pelindung para janda. Yatimnya ditolong, jandanya dilindungi kalau sudah turun hujan. Karena kalau musim paceklik yang paling susah itu janda yang punya anak yatim.
Karenanya kalau dunia ini gemah ripah loh jinawi, ya artinya sejahtera, janda dan yatim ini tenang, karena pasti ada laki-laki yang membantu dia. Paling enggak ustadz-ustadz lah yang kawin lagi, karena sudah sudah sukses. Yatimnya sudah tidak bingung, kan begitu. Ini namanya wayustasqal ghamam. Nabi belum diutus. Setelah Rasulullah diutus ya begitu, masih wayustasqal ghamam biwajhihil karim. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah ini baca khutbah sholat Jumat. Tiba-tiba ada laki-laki Arabi datang, "Ya Rasulullah, ini gimana? Hewan-hewan banyak mati, tumbuh-tumbuhan mati semuanya. Kita binasa, kelaparan, lama tak turun hujan." Baginda langsung berdoa, "Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina." Langsung turun hujan 7 hari 7 malam. Jumat berikutnya waktu baca khutbah, orang Arabi datang lagi, "Rasulullah, kalau hujannya 7 hari 7 malam begini, hewan kami mati juga. Kami tidak bisa keluar, tidak bisa makan." Langsung berdoa, "Allahumma hawalaina wala aina alaina." Langsung tidak ada hujan. Ini berarti baginda wa yustasqal ghamam biwajhihil karim. Itu masih hidup. Setelah Rasulullah wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, riwayat Al-Baihaqi dalam Dalail, ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Al-Harith Al-Muzani datang kepada makam baginda Rasulullah SAW, lalu berkata, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku." Wahai Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah bagi umatmu, mereka sekarang telah binasa, telah kelaparan. Setelah itu langsung turun hujan. Setelah Sayyidina Umar wafat, pada masa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Ad-Darimi di dalam As-Sunan, orang-orang mengadu kepada Aisyah, "Gimana Ummul Mukminin, kita ini lama tak turun hujan, kita ini musim sulit, paceklik." Lalu Aisyah menyuruh mereka buat lubang antara makam dengan langit, sehingga langit dapat tembus ke makam Rasulullah SAW. Akhirnya di atas makam baginda dibuat lubang. Begitu dibuatkan lubang, hujan langsung turun, mendung dari mana-mana datang dan hujan turun. Berarti kalau begitu baginda ini disebut wa yustasqal ghamam. Nah, ini makna dari kalimat-kalimat yang terdapat di dalam sholawat-sholawat sama sekali bukan syirik. Karena itu adalah sifat-sifat keagungan, kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Dan itu dapat ditelusuri dari kitab-kitab hadis, hadis-hadis yang sahih dan sirah nabawiyah. Wallahu a'lam. وجمع مؤنث في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها.